Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Enung Hasanah, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen sarana dan prasarana. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 9 ada Anissa Nuratin, ada saya sendiri Intan Soleha, dan ada Rianita Octavia. Langsung saja teman-teman, kita mulai presentasinya. Pada bagian pertama akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Intan. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian pertama, yaitu pengertian sarana prasarana. Sarana adalah sebuah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Menurut Baharudin 2010 pada halaman 83, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu perencanaan sarana prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah adalah keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari sarana prasarana. Tujuan dari sarana dan prasarana adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat sarana dan prasarana adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Menghilangkan ketidakpastian dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya pada bagian kedua akan disampaikan oleh Mbak Rianeta. Kepada Mbak Rianeta dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang persyaratan perencanaan sarana prasarana menurut Mulyasa. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana terdiri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Yang keempat, mengikuti pedoman sesuai standar, jenis, kualitas yang sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Yang keenam, mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, mengikut sertakan unsur orang tua murid. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang kesembilan, dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak terbagi menjadi dua, yakni barang habis pakai dan barang tak habis pakai.
barang habis pakai, dan barang tak habis pakai. Barang tidak bergerak, contohnya tanah dan bangunan. Pengadaan sarana prasarana. Menurut Barnawi, pengadaan sarana dan prasarana memiliki beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, pembuatan sendiri. Yang ketiga, penerimaan hibah. Yang keempat, penukaran. Kelima, pendaur ulangan. 6, pinjaman. Dan yang ketujuh, penyewaan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pada Mbak Intan Soleha. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Mbak Rianeta. Yang pertama ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris, baik secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Inventarisasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Baik, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang terakhir, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Kemudian ada penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana yang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi, sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mencegah sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Baik teman-teman, berikut tadi pemaparan presentasi dari kelompok 9. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman presentator, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.